Tuhan, selamat pagi. Terima kasih karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi ini untuk mengikuti pelajaran dari Ser Sandro. Ya Tuhan, kami mohon agar Engkau pakailah Ser Sandro dengan baik, agar Ser Sandro bisa mengajarkan pelajaran agama dengan baik dan benar kepada kami di hari ini. Dan tidak lupa juga kami berdoa bagi murid-murid semua, agar mereka setelah selesai pelajaran agama bisa mengerti dan memahami pelajaran yang telah diberikan oleh Ser Sandro. Ya Tuhan, hanyalah doa kami demi Kristus Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Mahesa. Terima kasih Mahesa sudah memimpin kita dalam doa. Dan hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita. Tapi sebelumnya Sir mau cek absen. Kita tunggu sedikit teman-teman kita yang akan baru masuk supaya nanti absennya berjalan dengan baik. Lalu sebagai informasi untuk mereka yang menonton tontonan ini di YouTube, rekaman video ini, tulislah absenmu di kolom komentar sebelum hari ini berakhir. Jadi ada waktu di sana, Anda bisa menulis, Anda yang menonton video ini sesudah direkam, sesudah diposting di YouTube, tulis absen di kolom komentar di YouTube ini. Oke. Nah, terima kasih yang sudah ambil absen pada pagi ini. Mari kita lihat dulu. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Jadi, Roh Kudus menguatkan hati para rasul. Dan pada peristiwa apa Roh Kudus turun atas para rasul? Pada peristiwa Pentakosta. Pada peristiwa Pentakosta. Terima kasih Mahesa. Nah, peristiwa Pentakosta, hari raya Pentakosta, apa itu arti dari Pentakosta? Apa Aurora Nender. Raya panen. Aurora ngana so ganti nama Aurora. Aurora Senduk. Nender. Maksudnya yang berjawab tadi Aurora Senduk. Udah panggil Aurora, dia berjawab. Coba, Aiko. Bagi umat Kristen, hari raya Pentakosta adalah hari raya raya ke-50 sesudah Paskah. Jangan membaca. Sedangkan bagi para orang Yahudi, hari Pentakosta adalah hari raya panen. Sesudah Oh iya, itu yang Aiko tulis kan. Jadi ada keliru memang. Karena Pentakosta, ingat baik-baik, Pentakosta berarti 50. Hari raya 50 sesudah Paskah. Itu pengertian memang. 50 sesudah Paskah. Nah, bagi orang Yahudi, 50 hari sesudah Paskah itu adalah pesta panen. Karena ada pesta Paskah di Yahudi itu sendiri. Lalu 50 hari sesudah Paskah, karena pas pada Paskah waktu itu, Tuhan Yesus bangkit. Jadi bagi orang Kristen, kita melihat peristiwa hari raya Pentakosta yang orang Yahudi rayakan itu, sebagai 50 hari sesudah Paskah itu di mana peristiwa yang terjadi adalah apa? Roh Kudus turun atas para rasul. Jadi Roh Kudus turun atas para rasul. Tapi itu memang peristiwa 50 hari sesudah Paskah. Kalau di Yahudi ada pesta panen, kalau di kekristenan ada pesta turunnya Roh Kudus atas para rasul. Itulah pesta Pentakosta. Begitu, boleh mengerti? Boleh mengerti?
Oke? Ya, coba belajar menggunakan emoticon. Nah, misalnya begitu, Bang. Reaction. Nah, oke. Baik. Roh Kudus itu ada anugerah-anugerah Roh Kudus. Ada 8. Siapa boleh ucap kemari? Arsi. Arsi. Air. So, ada Arsi Sendo. Arsi Tirangon dulu. Apa, Pak? Ayo, Arsi, apa namanya? Anugerah-anugerah Roh Kudus. Ada lambang-lambang suci yang dapat dikenakan dengan merujuk pada anugerah-anugerah Roh Kudus. Mari, ada 8 lambang. Yang pertama air, kedua urapan dengan minyak, ketiga api, keempat awan dan sinar, kelima meterai, keenam penumpangan tangan, ketujuh jari, dan ke-8 merpati. Oh ya, ya. Oke, itu harus dihafal ya. Nanti kalau ujian dia keluar. Baik. Nah, sekarang kita punya pelajaran adalah Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Saya minta tulis judul itu sekarang. Tulislah judul itu sekarang pada bukumu. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Batulis ya, batulis. Karena habis ini saya langsung minta foto catatan yang ada, lalu kirim. Roh Kudus dicurahkan kepada setiap orang. Itulah kita akan melihat bahwa bukan hanya kepada para rasul Roh Kudus itu dicurahkan, tetapi kepada setiap orang yang meyakini penyelenggaraan Tuhan, yang meyakini penyelamatan Tuhan Yesus melalui peristiwa Paskah penebusan. Karena inti dari iman Kristen adalah Tuhan Yesus sudah bangkit. Nah, itu dia. Kita menerima dengan tulus semua itu, maka kita akan diselamatkan dan diberikan Roh Kudus. Nah, baik. Kita akan melihat bagaimana nasihat Santo Paulus tentang karunia roh yang ditulis oleh Santo Paulus kepada umat di Roma. Lalu kemudian kita akan mendalami, kamu punya pengalaman-pengalaman hidup, yang memberikan contoh bagaimana itu karunia Roh Kudus pada seseorang, berguna juga untuk orang yang lain. Nah, lalu kita akan melihat bagaimana itu 7 karunia Roh Kudus. Kan, 7 karunia Roh Kudus itu nanti penting untuk kita mengerti dan memahami apa ajaran gereja, apa ajaran kitab suci tentang 7 karunia Roh Kudus. Dan yang terakhir, kita menghafal itu doa, datanglah Roh Kudus. Itu menurut pengalaman itu doa, datanglah Roh Kudus. Biar cuma pendek, jadi doa yang sangat berdaya guna untuk memulai semua aktivitas lain-lain, apapun. Nah, baik, mari kita buka Roma 12 ayat 1 sampai 21. Oke? Mari berganti-gantian kalian membaca Roma bab 12, 1 sampai 21. Semua yang lain mengikuti, termasuk juga yang di rumah yang mengikuti rekaman ini, ambillah kitab sucimu
Buka Roma bab 12, 1-21. Mari kita ikuti mereka membaca. Mereka yang ini membaca. Silakan. Persembahan yang benar. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi, hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seseorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lain menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia itu melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, menjauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinannya kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya, kamu berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan.
Oke, terima kasih kepada yang sudah membaca. Oke, nah di sini ini panjang sekali dan kita ada mengikuti, yang lain ada mengikuti, toh? 7 orang itu sudah membantu kita membaca. Coba satu orang satu. Satu orang satu, mesti beda-beda Temukan apa karunia roh yang Paulus ada bilang untuk umat di Roma ini. Satu orang satu. Satu orang ada satu saya mau tanya satu-satu. Ada banyak sekali karunia roh yang Paulus nasihatkan. Jadi bagaimana harusnya seorang Kristen seperti kita itu diberikan karunia untuk apa, maka kita harus buat untuk orang apa. Coba kita berpikir dulu, namanya apa itu karunia. Ada yang Paulus bilang dengan jelas di sini, ada juga yang samar-samar, karena sampai 21 ada banyak. Toh? Mari Jesli, coba mulai. Karunia apa? Coba kamu tulis dulu di catatan, sekarang. Karunia roh yang dinasihatkan oleh Paulus dalam Roma bab 12, 1-21. Toh? Karunia roh yang dinasihatkan oleh Paulus dalam Roma 12, 1-21. Mari satu-satu ucap kemari. Ada banyak di sini. Oh, Safir sudah angkat tangan. Safir, apa? Jangan acak-acaknya, lebih baik mulai dari atas. Kamu membaca dari dalam ini. Oh, yang pertama ini karunia apa ini? 1-2. Apa? Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Oke. Karunia apa ini? Persembahan hidup. Hidup. Hah? Iyo, hidup. Karunia apa ini mau bilang, Kang? Kita mempersembahkan. Karunia apa itu? Roh Kudus menganugerahkan ke dalam hati kita. Karunia apa? Kerelaan. Supaya orang bisa mempersembahkan hidup ini. Tubuh kita persembahkan kepada Tuhan dengan suci. 1, karunia kerelaan. Tulis. So dapat toh? Tulis. Karunia kerelaan. Aduh, bagus sekali. Terima kasih, Safir. Di ayat 1 ternyata ada karunia kerelaan. Kita boleh pikir-pikir, Jo. Saya ini orang yang penuh dengan Roh Kudus, ini tidak rela bangun pagi, tidak rela untuk belajar. Coba, boleh renungkan. Oh, ada di kitab suci ini karunia kerelaan. Mempersembahkan tubuh. Tubuh itu supaya jadi persembahan yang kudus. Jadi kalau kita mengikuti tubuh punya kemalasan, kita tidak bangun pagi. Dan kita bertidur-tiduran dan malas-malasan. Maka Roh Kudus lari daripada kita. Tinggal roh kuda. Oke, karunia kerelaan. Berikut karunia apa? Aduh, udah di ayat 2 ini. Saya share lagi. Aurora Katu, tunggu dulu. Bagus Katu. Aurora karunia apa? Ayat 9-10. Tunggu ayat 2 dulu. Aurora ayat 2 dulu. Masih ada di ayat 2. Saya, Pak Guru. Siapa itu? Berry. Coba. Jangan dulu ke ayat 9, Mas. Jauh di sana. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetap berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah
manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Oh, ini bagus sekali. Apa? Karunia apa itu? Beri, karunia apa? Karunia kehendak Allah. Pembaruan. Kita Karunia berubah. membedakan yang baik buruk. Iya, pembaruan. Iya, pembaruan. Bukan. Bukan Pembaruan. pembaruan. Orang berubah karena ada karunia itu. Karunia membedakan yang baik dan yang buruk. Karunia pembedaan roh. Oh, Itu DP nama. Pembedaan roh. Pembedaan roh. Coba kau lihat papan tulis ini. Clay ini masuk keluar, masuk keluar. Coba lihat papan tulis. Karunia pembedaan roh. Mana papan tulis lama muncul? Sudah lihat papan tulis itu? Pembedaan roh DP nama dalam orang ada belajar teologi, tahu teologi itu? Teologi itu ilmu tentang Tuhan. Ilmu untuk merenungkan bagaimana tentang Tuhan. Nah, dalam ilmu itu karunia pembedaan roh disebut ini. Discernment. Atau ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Discernment. Bahasa Latin. Tulis tuh karunia pembedaan roh dalam kurung. Discernment. Strep bahasa diskresio. Atau orang bahasa Indonesia sekarang bilang Indonesia bilang diskresi. 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 Mana tuh mau tulis ulang kan? Toh, jangan lupa ini karunia pembedaan roh. Sambil menulis kamu dengar-dengar bahwa kita itu boleh memulai dianugerahkan oleh Roh Allah supaya bisa membedakan mana itu baik, mana itu jahat. Sekarang orang-orang di masa ini cenderung untuk mengabaikan karunia Allah yang ini. Nih, karena apa? Karena orang di dalam kepalanya sudah punya kebenarannya sendiri. Orang pikir, sekarang kok so begini. Sekarang kok boleh pergi di mall-mall sampai lat-lat. Sampai jam-jam 3 itu gaya hidup masa kini. Padahal orang sudah tidak bisa tahu lagi itu baik atau buruk itu. Sekarang kok tidur jam 2. Jam 2 malam. Karena jam 9 malam habis belajar sampai jam 2 malam adalah waktunya bermain. ML, PUBG, Free Fire. Orang tidak tahu lagi bahwa jam-jam itu dikaruniakan adalah yang baik itu bobo. Orang tidak tahu lagi kesopan santunan. No? Sudah ini. Oke. Itu karunia pembedaan roh. So 2. Tadi Sir. yang lain dong. Yang lain dulu. Coba yang lain. Siapa itu? Oh, Aiko. Berikut.
Nisar. Ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan Udah coba baca kepadaku. tuh ayat, Aiko. Ayat karunia apa? Kalau kamu lihat, semua lihat ayat 3. Karunia apa di situ? Aiko, karunia apa? Menguasai diri menurut ukuran iman. Aiko so beda suara Apa Aiko? Karunia apa? Menguasai diri. Penguasaan diri. Tulis ketiga, karunia penguasaan diri. Penguasaan diri. Menurut di Roma sini. Karena sebentar kita akan lihat mana 7 yang penting di situ. Penguasaan diri. Lain kali so marah sekali kan. So marah sekali. Terlambatnya orang ini. Dia terlambat. Tanya nak mau terima dia. Nak mau terima. Terlambat. Lihat kemarin bukan terlambat. Dia suka keluar. Dia suka masuk. Keluar. Masuk ulang. Kang, siapa datang keluar tadi. Kita sudah terima. Itu dah lihat. 3 people enter waiting room. Setan dia ke sana terlambat. Dan dia mau lihat. Ternyata orang-orang yang tadi datang keluar ulang. Kita terima, no? Kalau kita tidak menguasai diri, kita marah-marah, tersedia 3 orang datang keluar. Siapa sto? Clay sto kan? Clay ada keluar tadi. Lama mau terima ini, sir. Tapi karena Roh Kudus bilang, Sandro jangan marah-marah. Dia pergi lihat di situ. Nah, inilah kasih yang Teresia. Teresia kayaknya tak keluar, tak masuk, tak keluar, tak masuk ulang. Mungkin jaringan. Yang begitu, kalau di masa depan kau mengalami begitu, sebaiknya Mbak Uni nanti ulang di YouTube, no, supaya materi lengkap. Oke. Apa lagi? Karunia apa? Dari penguasaan diri. Kan? Coba karunia apa? Ayat keempat. Apa ayat keempat? Ayat karunia apa? Karunia tubuh. No. Indisar. Karunia Pelayanan. Dia karunia pelayanan. Iya. Betul juga. Karena apa? Orang diberikan talenta-talenta masing-masing semua dengan macam-macam untuk berbagi. Iya toh? Ada yang punya ini kok Paulus menggambarkan seperti satu tubuh kan. Ini fungsinya untuk ini. Tangan untuk apa? Mata untuk apa? Hidung untuk apa? Nah, seluruh umat manusia ada kasih karunia macam-macam. Macam-macam supaya boleh saling berfungsi sebagai satu kesatuan. Jadi saling melayani karunia pelayanan. Iyo. Dan ini punya kaitan dengan yang pertama tadi apa? Karunia kerelaan. Kerelaan. Rela dulu. Rela itu banyak. Rela dari dalam diri untuk Tuhan. Tapi juga ini untuk sesama. Maka di karunia pelayanan situ. Kamu udah tulis. Taruh garis datar situ. Garis datar pemberian diri. Iya toh? Tulis dulu, tulis, ada banyak ini. Pemberian diri. Ayat 45. Ayat 4 dan 5. Oke, berikut. Apa? Ini terang-terangan Paulus sudah tulis. Ayat 6. Apa coba? Kiara ini mau bicara.
Bagaimana? Apa ini ayat 6 itu jelas di bagian akhir? Bernubuat. Bernubuat, Indi. Bernubuat. Karunia untuk bernubuat. Berikut, karunia apa? Ayat 7 kamu sembilan tadi. Karunia pelayanan, pemberian diri. Ada di page sebelah. Karunia apa? Karunia untuk, ayo. Mengajar. Tulis. Coba ulang so berapa ini? 6. Yang pertama. Kerelaan. Karunia pembedaan roh. Pembedaan roh. Pembedaan roh atau discernment. Diskresi. Iya. Jadi kalau tanya apa itu diskresi, so tahu Ketiga apa? Karunia penguasaan diri. Penguasaan diri. Keempat? Karunia pelayanan. Pelayanan pemberian diri. Berikut 5. Karunia bernubuat. Berikut Karunia mengajar. Karunia mengajar. Nah, sekarang berikut apa? Itu ada. Karunia kasih. Menasihati. Oh iya, menasihati. Menasihati dulu. Berikut. Ada macam-macam lagi. Terus. Ayat 8 ini. Jika karunia untuk siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaknya ia melakukan dengan hati yang ikhlas. Ada di karunia keberapa itu? Pertama tadi orang sudah tulis, yaitu kerelaan. Jadi sekarang kembali ke catatan pertama, kerelaan taruh garis datar, keikhlasan hati. Keikhlasan hati. Itu yang pertama, Sir. Iya, tambah di catatan yang pertama. Kerelaan, keikhlasan hati. Ini kamu udah temukan bukan kita. Kita udah tulis, ini udah tulis. Jadi yang nanti juga menonton lewat YouTube, tulis. Nyenak tulis lewat, no? Terima kasih teman-teman, kita dapat banyak ini dari. Kita belum baking, sengaja nyenak baking lebih dulu. Supaya tunggu dengoni nanti baking sama-sama, toh. Nah, lanjut dulu, habis menasihati, sekarang apa? Karunia kepemimpinan. Kepemimpinan. Mana? Oh, iya. Karunia kepemimpinan. Ada di ayat 8. 8 apa ini? BC. 8C. Ayat 8C. Kepemimpinan. Ternyata kepemimpinan itu anugerah. Kan? Lanjut dulu. Pimpinan. Nah, baru terus. Ada itu. Karunia kemurahan. Belum, jangan dulu. Kemurahan tuh keikhlasan hati tuh tadi. Kamu sebilang kemurahan, keikhlasan, kerelaan, keikhlasan hati. Tambah Aurelia ada bilang. Jadi di catatan yang pertama tambah kata kemurahan. Jadi 3 tuh di karunia pertama. Kerelaan, keikhlasan hati, kemurahan.
Nah, itu maksudnya. Toh, itu pertama. Itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 toh kepemimpinan. Toh semua begitu. 8 kepemimpinan. Nah, sekarang 9. Habis ada kepemimpinan. 8 menasihati, lektor. 8 menasihati. Maksudnya ayat 8 menasihati. Orang dah tulis so ke-7 sekarang ke-8 kepemimpinan toh. Yo. Ya, sekarang ke 8 menasihati. Udah tulis menasihati ayat 8. 7 ini Pak kita menasihati. Menasihat 7 mengajar. 6 ini mengajar. Coba Enam, 1 kerelaan, 2 pembedaan roh, 3 penguasaan diri, 4 pelayanan pemberian diri, 5 bernubuat. 5 bernubuat, 6 mengajar, 7 menasihati, 8 kepemimpinan. 5 bernubuat enggak ada di ayat 5, Sir. Ayat 6 ada. Iyo, Mar di nomor 5. Orang kan ada daftar 1 sampai berapa ini. Nyenak tergantung DP ayat. Orang udah tulis ini 1, 2, 3, 4, 5. Nyenak usah tulis tergantung DP ayat. Tulis nomor. 9. No, sekarang habis kepemimpinan apa? Bagus sebelah itu. Coba ada yang melihat satu kata kecil. Rajin. Kerajinan. Itu bagus itu. Kerajinan. Nah, ini mau keluar satu soal di pilihan ganda kompleks. Tahu toh pilihan ganda kompleks? Dia pilih lebih dari 1 dang. Ke-10. So pindah ayat 9 sekarang. Karunia kejujuran. Kejujuran. Iya, cari kata lain. Memang DP arti itu. Jangan pura-pura. Tidak pura-pura berarti apa? Jujur. Jujur, iyo. Mar, jujur itu sikap perbuatan. Mar, ini karunia apa coba? Ada bunda aja bisik-bisik kan, Pak Mahesa. Kasih itu jangan pura-pura. Jangan pura-pura. Kemurnian hati. Kemurnian hati. Itu satu karunia. Orang bisa murni hatinya karena Tuhan memperkenankan dia untuk murni. Sehingga dari situ lahir sikap jujur, lugas, apa adanya. Nah itu. Toh? So 11. Ada yang belum bicara-bicara ini? Coba Leonel Siging. Berikut. Oh ini seterang-terangan. Tadi orang tidak bilang juga. Karunia kesopanan. Bukan. Karunia mengasihi. Karunia kehormatan. Karunia untuk mengasihi. Seharusnya itu lebih dulu dari kemurnian hati. Tapi sudah tulis saja. 11. Karunia untuk mengasihi. Mengasihi. Memiliki kasih. Itu Sir, yang 10 apa, Dang? 10 kemurnian hati. Tadi, Dang, apa ada bilang kote itu? 10 kemurnian hati. 11 mengasihi. Daftar banyak-banyak sesuai ini. Coba terus saling mendahului dalam memberi hormat.
Apa itu? Memberi hormat. Itu sikap. Tapi karunia yang ada di situ sudah ada pelayanan, pemberian diri, kerajinan juga toh. Lebih-lebih dulu mau beli hormat. Boleh sebenarnya disendirikan tapi sudah. Berikut. Terus. Terus. Hendaknya kerajinanmu jangan kendor. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sudah toh kerajinan. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Pelayanan. Nah, so ada toh? Terus. Baca terus. So di ayat berapa sekarang? 12. Bersukacitalah dalam pengharapan. Sabar dalam kesesakan. Tekun dalam doa. 3 itu. Ini nomor berapa, Sir? Baru mau 12. Toh? 13. Hah? 12 kerajinan. Kerajinan mah itu nomor berapa? 9 toh? So pernah tadi? Ya, Tulis ulang. karunia kesabaran. Kesabaran. Karunia pengharapan itu dulu. Pengharapan, kesabaran, dan ketekunan dalam doa. So, 12, 13, 14. Pengharapan, kesabaran, ketekunan dalam doa. Jadi sampai 14. Yang mengikuti lewat YouTube, jangan lupa juga tulis ya. Bisa 12, 13, 14. 14 apa, Sir? Ketekunan dalam doa. Itu dan di ayat berapa ini semua? Apa Pak Guru untuk 3? 13 kesabaran. Jadi 12 pengharapan. Toh 13 kesabaran. 14 ketekunan dalam doa. Dalam doa. Ini pengharapan. Ketekunan. Sudah toh? Lanjut. Karunia membantu. Kerelaan itu sama toh? So ada di ayat di yang pertama. Lanjut terus. Ini penting sekali ini ayat 14. Karunia memberkati. Iya benar. Karunia untuk memberkati. Nah, untuk memberkati ini Ngoni mesti lihat apa memberkati maksudnya apa. Ngoni kalau lihat memberkati kalau bahasa Inggris apa? Memberkati bahasa Inggris apa? Berkat. Memberkati. Bless. Blessing. Nah, blessing atau ada satu kata yang penting, satu kata yang dia berasal dari bahasa Latin. Ada DP orang nama sini. Benediction. Benediction berkat. Bahasa Latin ini, bahasa Inggris tambah N, benediction. Nah, bahasa Latin, benediction. Apa artinya ini benediction? Ben. Mana Ben? Ben? Tahu arti namamu? Mana? Diberkati. Diberkati. Jadi benediction berasal dari dua kata ya. Lihat baik-baik. Ini jangan usah tulis.
Mari perhatikan bahwa benediction berasal dari dua kata. Bene, dan dicer. Bene dan dicer artinya, masih bisa lihat Pastor? Masih. Marser pegamar tak berhenti. Mati. Iyo. Jadi kata benediction berkata baik. Maka tu memberkati itu sebenarnya berkata-kata baik tentang orang kepada orang. Jadi karunia untuk berkata baik. Memberkati garis datar berkata-kata baik. Berkata baik. Itu 15. Ya, lanjut dulu. 16 apa? Karunia bersukacita. Bersukacita. Karunia untuk bersukacita. Lanjut dulu. Terus. Oke, yang mau keluar silakan lihat di YouTube ya hasil apa akhirnya. Oke. 17. Apa? Sehati dan sepikir dalam hidupmu. Sehati sepikir. Karunia sehati sepikir. Tunggu, jangan dulu. Sehati sepikir itu apa? Karunia untuk karunia persatuan. Supaya orang bisa bersatu dengan orang lain. Sehati sepikir. Nah itu. Sehati sepikir. Tidak berpikir hal-hal yang tinggi toh. Pikir hal-hal yang sederhana supaya boleh hidup. Nah itu Tuhan Yesus masuk. Karunia persatuan dalam umat. Persatuan umat. Jadi ini sifatnya bersama dengan orang lain. Komunal. Sifatnya dengan orang lain. Karunia persatuan umat. Itu karunia. Karunia berarti pemberian dari Tuhan. Tuhan menghendaki supaya ada persatuan. Maka diberikan karunia itu supaya orang-orang bisa bersatu. Lanjut dulu. Jangan membalas kejahatan. Jangan menganggap diri pandai. Karunia apa itu? Rendah hati. Kerendahan hati. 18. Sorry, ini sementara nomor berapa? 18, toh? Iya. Kamu nomor berapa? 18. Iya. Tulis Katu memang bagus. 18 kerendahan hati. Sudah. Toh? Lanjut. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Lakukan apa yang baik bagi semua orang. Itu soadat. Mau mengasihi toh, mengasihi soadat di nomor 11. Kerelaan hati juga itu di nomor 1 sudah. Lanjut. Terus. Ke 19 apa? Karunia perdamaian. Karunia perdamaian. Iya. Iya. Perdamaian juga itu anugerah Tuhan, tapi memang diusahakan oleh manusia. Jadi 19 perdamaian. Itu bisa terjadi karena ada karunia-karunia yang lain.
kerelaan, persatuan umat, itu kan. Oke, bagus. Lanjut. Apa? Saudara-saudara. Lanjut dulu, habis perdamaian so apa? Ayat 19 sekarang, toh? Ini so ada, Kang. Jangan membalas berarti mengasihi, toh penguasaan diri, apalagi keikhlasan hati so ada semuanya. Apalagi ini so lebih nasihat-nasihat. Mengasihi. Jika seterumu, tahu apa seterumu? Seteru apa? Musuh dan orang yang baku musuh dengan kita. Bagi. Begitu. Nah, Karunia berbagi. karunia berbagi. Karunia untuk berbagi. Karunia untuk berbagi. Oke, 20 karunia untuk berbagi. Kerelaan hati itu. Nyanda. So ada. Nyanda ada tuh untuk berbagi. So ada di nomor 1. Kerelaan hati. Kerelaan hati dengan pemberian diri. 4, pelayanan. So ada itu. Jadi, sudah. Ayat 21 ada, Sir. Apa? Karunia melawan kejahatan. Melawan kejahatan dengan apa itu? Kebaikan. Dengan kebaikan. So ada sini karunia kebaikan hati. Kemurahan hati ada. Kemurahan hati, kerelaan. Iyo toh? Beda. 20 kebaikan. 20 apa, Sir? Kebaikan hati, no? Oke, ditutup dengan itu. Kebaikan hati. Jadi ada 20 dan ada catatan-catatan penting yang memang kamu harus tahu, yaitu tentang benedicere, toh, benedictio, benedicere, dengan itu diskresi. Itu diskresi. Itu mau dapat tanya komang tu 2 itu, tak semua bilang. Discernment, mau dapat tanya dengan diskresi, dengan benedicere. Baik. Nah, jadi sesudah kita lihat itu karunia-karunia dari yang kita daftar dari Roma bab 12, 1-21, ada ajaran gereja tentang 7 karunia utama, 7 karunia Roh Kudus yang utama. Kamu tahu itu? Kamu tahu kah tidak? Kamu tahu 7 karunia Roh Kudus yang utama dalam ajaran gereja? Siapa tahu? Siapa tahu? Dapat lihat layar? Oke, mari dibaca oleh siapa ini yang belum pernah membaca, belum pernah bersuara. Sevalie Marung. Sevalie. Sudah? Sevalie bisa membaca? Bisa, Pak. Bisa, Sir. Mari Sevalie baca ini. Mulai dari atas, baca. Bersama dengan rahmat Dari pengudusan, atas. apakah 7 karunia Roh Kudus bersama dengan rahmat pengudusan oleh Roh Kudus diberikan juga kepada kita. 7 karunia Roh Kudus melalui sakramen baptis. 7 karunia Roh Kudus adalah kebijaksanaan, pengertian, pengenalan, nasihat, kesalehan,
keperkasaan, dan takut akan Tuhan. Oke, jadi ini yang kamu mau hafal. Nah, kalau ini hafal. Apakah 7 karunia Roh Kudus? 1, roh kebijaksanaan. 2, roh pengertian. 3, roh pengenalan akan Allah. 4, roh nasihat. 5, roh kesalehan. 6, roh keperkasaan. Dan 7, roh takut akan Tuhan. Ada di Yesaya bab 11 ayat 2 dan 3. Kalau kamu buka Yesaya bab 11 ayat 2 dan 3, kamu bisa lihat di situ. Baca terus sekarang Ben. Ben baca 7 karunia. Ya. Apakah 7 karunia Roh Kudus? Nyanda yang lanjutkan. Sesudah 7 karunia. 7 karunia Roh Kudus ini menyempurnakan akal budi, kehendak, dan indera. Jadi dia menambah kesempurnaan pada kita punya akal budi, pengertian, kita punya kehendak, dan kita punya kemanusiaan, semua indera-indera ini. Ada roh. Roh itu bisa membuat kita lebih lengkap, lebih utuh sebagai seorang manusia. Nah, rupa ini. Coba dibaca oleh Aurelia Mangatore. Karunia kesalehan membuat seseorang menghormati, menyembah, dan mengasihi Allah serta melakukan kehendaknya dengan sigap. Ya, terus? Karunia nasihat membuat seseorang mengetahui kehendak Allah, terutama dalam keadaan-keadaan yang sulit. Ya, terus? Karunia pengenalan memberikan kemampuan kepada seseorang untuk menilai benda atau makhluk ciptaan dengan semestinya dan melihat kaitannya dengan Sang Pencipta dan untuk menggunakan semua itu untuk memuliakan Allah. Oke. Berikut. Dibaca oleh oleh Clay. Mari Clay. Clay, Gabriel, Mike. Karunia pengertian memungkinkan orang untuk memahami kedalaman misteri iman, mengenali kebenaran dalam ajaran Gereja Katolik, dan dapat membedakan ajaran yang benar dan yang salah. Terus. Karunia kebijaksanaan memungkinkan seseorang memperoleh pengetahuan akan Tuhan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Terus? Memandang segala sesuatu dengan kacamata Tuhan. 2. Menempatkan Tuhan di atas segalanya dan mengenali kehampaan dalam hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang duniawi. Oke. Jadi begitu. Nanti kamu akan menulis. Itu kamu tulis, salin, ada di classroom. Nanti habis ini kita taruh di classroom. Jadi 7 karunia Roh Kudus itu penting. Hafal. Hafal dia, dan dia akan keluar di esai. Berurutan.
Jadi tulis roh apa? Roh apa? Dan kalau kita lihat, itu yang banyak-banyak tadi, Roma 12, 1 sampai 21, yang Torah dan bikin ada berapa? Ada 20. Itu dia masuk dalam 7 karunia Roh Kudus. Itu dirangkum semua dalam apa yang kita dapat dari Yesaya tadi, kan? 7 karunia Roh Kudus. 7 karunia utama yang diberikan Roh Kudus. Itu penting. Nah, nanti minggu depan kita akan belajar tentang masih dalam konteks itu, tapi nanti ada ulangan. Ulangan itu nanti kamu biasa saja buat PR, jawab soal. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita mulai menulis doa. Doa datanglah Roh Kudus. Doa datanglah Roh Kudus adalah doa penting. Dan doa itu menjadi doa yang sangat mengikuti tradisi Kristen, tradisi Kristiani, doa yang sudah sangat tua. Doa datanglah Roh Kudus. Kamu sudah pernah tahu ada di buku Laudabo ini. Ada di buku Laudabo T. Ada di buku Laudabo T. Kamu pernah ingat? Kita tidak pernah kasih berdoa karena itu nanti memang di pelajaran ini baru kemudian kamu hafal. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cintamu. Utuslah rohmu maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan membarui muka bumi. Kamu udah perhatikan, kita belum kasih tunjuk DP teks ini, tapi kamu perhatikan dia kata-kata itu. Lalu bilang, marilah berdoa. Ya Allah, engkau telah, sabar, kita buka DP doa dan kamu catat sudah ya. Kamu catat ini. Kita share screen. Sabar, masih loading itu pekan. Sudah? Ya. Aiko sudah bisa lihat? Bisa. Sudah. Oke, doa datanglah Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi. Dan engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, engkau yang menghajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus, kebijaksanaan sejati, serta karunia selalu merasa gembira atas penghiburannya. Oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Oke. Baik, sekarang PR. PR ada 2. Pertama, PR yang pertama adalah foto kamu punya catatan dan kirim di Classroom. Serbo lihat kamu ada mencatat apa. Batas pengumpulan adalah jam 6 sore. Jam 6 sore. Untuk mereka yang mengikuti malam, batas pengumpulan sebelum jam 12. Yang lain kalau apa, langsung dia cek Classroom. Oh sudah ada tuh di tempat tugas. Langsung foto, langsung kirim situ. Foto catatan yang ini. Apa adanya ya?
Tentu rapi, mesti bagus. Rapi. Catatan hari ini. Itu tugas yang pertama. Kamu tulis, kamu petulisan ya. Baru kedua. Kedua, ini kerja keras. Kumpul minggu depan. Kumpul hari Minggu. Ini hari apa ya? Kamis. Kumpul paling lambat hari, jangan hari Minggu. Hari Rabu. Hari Rabu. Kumpul paling lambat hari Rabu pagi. Jadi sudah harus selesai Selasa. Kumpul hari Rabu pagi. Hari Rabu pagi apa itu? Kamu buat video. Video rekaman kamu sendiri berdoa. Doa ini Veni Sancte Spiritus, doa datanglah Roh Kudus. Tentu pakai tanda salib, ditutup dengan tanda salib, tanpa teks. Tanpa teks, berdoa tutup mata. Jangan berdoa buka mata. Kalau berdoa buka mata, Anda sudah melihat di layar itu misalnya, pura-pura. Sambil merekam. Doa tutup mata, tanda salib baru mulai. Datanglah Roh Kudus, penuhlah hati umatmu dan nyalakanlah dalamnya api cinta. Utuslah rohmu maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan membarui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, apa kote? Engkau yang mengajar hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus. Berilah kami dengan perantaraan Roh Kudus kebijaksanaan sejati serta kurnia selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Sudah. Taruh video itu dimuat di kamu punya YouTube. Jadi muat di YouTube, linknya dikirimkan ke Google Classroom. Buat kreatif, no. Pokoknya mau lihat kamu tutup mata dan sembahyang tanpa teks. Hari Rabu pagi-pagi itu terakhir kumpul. Hari Rabu pagi dikumpulkan, ya. Ada pertanyaan? Sir. Ya, bagaimana Ben? Mau buat video itu pakai baju kotak-kotak atau pakai baju terserah? Terserah. Mar pakai baju, no? Pakai baju sopan, ada berdoa toh, dan cuma pakai baju singlet. Muncul kemarin ada yang singlet berdoa Roh Kudus. Yang ada mau datang Roh Kudus, orang ada persembahyang pakai singlet di YouTube. Minta tuh Roh Kudus datanglah. Yang mau datang Roh Kudus kalau orang di YouTube pakai singlet dan sembahyang. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Itu video mau kirim di mana, Sir? Videonya dibuat toh lalu edit sedikit, boleh pakai latar belakang musik, boleh juga tidak, boleh juga langsung, no. Dan jangan tambah-tambah kerja. Mar buat, no, buat bagus-bagus tuh video, terserah kamu mau edit atau tidak, taruh di YouTube, toh, upload di YouTube. Kamu pe YouTube atau kamu pe mama, papa pe YouTube. Terserah. Dan linknya, DP link, tahu link toh? Link itu yang taruh di Classroom. Yang mau dikumpulkan di Classroom, linknya, bukan videonya. Kamu langsung taruh video di Classroom. Lalu habis itu dong somoba WA pesennya nak bisa jadi tak kirim. Berat kalau taruh langsung tuh video. Taruh DP link di YouTube. Nanti ada tempat sendiri-sendiri. Toh ada tugas pertama foto yang batas kumpul hari ini, foto catatan toh. Kamu kan sudah mencatat. Lah, sampai itu di doa ya foto. Baru kemudian catat tugas kedua. Berdoa, doa Roh Kudus ini dikumpulkan itu linknya bukan videonya. Jadi kurang mau lihat. Klik terbuka di YouTube. Begitu supaya supaya tidak berat kamu pe Classroom, tidak fall. Kamu pe Drive, saya juga tidak fall.
Bagaimana Aurora? Ya, Aiko. Bisa minta izin, HP sudah lowbat. Oke, boleh. Yang penting tugas mengerti ya. Iya. Sudah Pak, sudah selesai ini. Oke, Nek. Boleh kirim di WA toh? Bukan di WA. Di Langsung di Classroom. Classroom. Iyo, ada DP tempat. Nanti ada DP tempat. Jangan kamu taruh di Classroom, di forum. Ada DP tempat. Selalu kan tugas ada tempatnya. Toh? Oke, dua tugas ini mengerti? Ada pertanyaan lain? Bagaimana? Yang itu membuat video itu, dia di dalam video langsung berdoa atau pakai salam perkenalan. Oh, ya enggak. Ya enggak usah pakai salam perkenalan. Boleh toh ngoni misalnya permulaan langsung. Misalnya sergambarkan. Tapi jangan tambah-tambah kerja jadi susah. Pembuka doa langsung tak tulis dah. Doa datanglah Roh Kudus. Baru muncul ngoni kan. Ngoni dah tut tangan baru mulai. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Sudah no baru mulai. Datanglah Roh Kudus. Penuhilah hati umatmu. Bagus toh? Sampai amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Haga di kamera senyum. Sudah no. Gambar Roh Kudus teh atau apa. Baru selesai. DP nama nanti tulis di judul video. DP nama kan kita tetap boleh buka penghuni Classroom. Nggak usah mau tulis nama-nama le. Ngoni boleh mau posting di FB. Ngoni ada tak tulis nama-nama. Tugas sekolah ini. Terus kantar. Toh? Bikin bagus-bagus supaya ngoni banyak karya bagus. Toh, apa pertanyaan? Sudah? Sudah, semua tutup Jo dengan doa datanglah Roh Kudus sambil membaca. Yang akan dipimpin oleh Ben. Nih. Sudah? Tidak ada pertanyaan lagi? Mari Ben memimpin kita dengan doa datanglah Roh Kudus. Teman-teman, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hatimu, hati umatmu, dan nyalakan di dalamnya api cintamu di dalam hati kami. Utuslah rohmu, maka semuanya akan dijadikan lagi dan engkau akan memperbarui di muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah, engkau yang mengajari hati umatmu dengan penerangan Roh Kudus, berilah kami dengan penerangan hati Roh Kudus kebijaksanaan sejati, serta karuniai selalu merasa gembira atas penghiburannya oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Oke, baik. Terima kasih Ben sudah memimpin kita dengan doa. Yang lain hafal ya, hafal bagus-bagus. Baik, terima kasih. Selamat mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Bye.